Halo kakak-kakak semua. Kita lanjut materi minggu sebelumnya kuy, yaitu sequential file. Kita akan belajar mengenai penggabungan arsip beruntun. Kita lihat ilustrasi berikut. Di sini ada dua buah contoh dari dua buah arsip beruntun, yaitu yang pertama adalah yang ini, kemudian ini adalah yang kedua. Kita perlu untuk menggabungkan kedua arsip beruntun ini dengan tidak terurut. Maka hasil dari penggabungannya adalah file yang di bawah ini. Bagaimana kode programnya? Lanjut kuy. Pertama, kita buat dulu tipe strukturnya, yaitu untuk nilai mata kuliah. Mainnya. Untuk menyimpan data mata kuliah atau rekaman mata kuliah. Di sini kita perlu untuk membuat kaitan pada 3 buah file, di mana file pertama adalah untuk file yang dibaca sebagai data pertama, kemudian file kedua dan file ketiga adalah file yang berisi hasil penggabungan dari file pertama dan file kedua. Kemudian buka file pertama dengan mode read, buka file kedua dengan mode read, buka file ketiga dengan mode write. Karena file ketiga ini kita gunakan untuk menggabungkan isi dari dua buah file sebelumnya. Kita bisa memulai pengerjaan penggabungan dua buah file. Baca dahulu file pertama karena dalam penggabungan dua buah file, di mana semua data file pertama akan disalin ke file ketiga. Lanjut kuy. While ini adalah proses untuk menyalin isi dari file pertama ke file ketiga. Tulis ke file ketiga, iterasinya yaitu membaca rekaman berikutnya untuk kemudian dituliskan kembali ke file ketiga sampai ketemu data dummy. Proses berikutnya adalah pembacaan dari file kedua. Dilakukan while yang sama, kemudian dituliskan ke file ketiga, dan melakukan iterasi pembacaan untuk rekaman berikutnya di file kedua. Menuliskan data dummy atau EOF pada file ketiga, dan proses penggabungan selesai. Ingat ya kakak, jangan lupa kalau sudah melakukan fopen, maka kita perlu melakukan fclose. Bagaimana jika kita akan menggabungkan dua buah file dengan terurut? Contohnya adalah ada file pertama, file kedua, kemudian digabungkan dengan cara terurut berdasarkan nomor induknya atau NIM, seperti ini. Maka di sini kakak-kakak semua dapat menggunakan prinsip atau konsep dari merge table atau menggabungkan dua buah tabel. Namun di sini objeknya adalah file, bukan lagi hanya array. Deklarasikan tipe bentukannya, mainnya, membuat tampungan untuk record di file pertama, membuat tampungan untuk record di file kedua, kaitan file untuk 3 buah file yaitu file pertama, file kedua, dan file ketiga, buka file pertama dengan mode read, buka file kedua dengan mode read, dan buka file ketiga dengan mode write. Karena file ketiga adalah file hasil penggabungan dari file pertama dan file kedua.
Memulai proses penggabungan dengan melakukan pembacaan pada file pertama dan file kedua. Memulai perulangan seperti halnya konsep di merge table, di mana perulangan ini akan berhenti jika ada salah satu dari pembacaan file yang sudah menemukan data dummy atau EOF. Jika nilai dari NIM di file pertama lebih kecil dibandingkan nilai dari NIM di file kedua, maka yang dituliskan ke file ketiga adalah data dari file pertama. Kemudian melakukan pembacaan kembali sebagai iterasi untuk file pertama. Lainnya, tuliskan isi rekaman dari file kedua ke file ketiga, kemudian melakukan iterasi untuk pembacaan berikutnya dari rekaman di file kedua. Di sini kasusnya dianggap bahwa data di file pertama dan rekaman di file kedua tidak ada memiliki NIM yang sama. Berikutnya adalah while untuk pemrosesan sisa, di mana jika ada salah satu dari dua buah file yang memiliki sisa data rekaman untuk dituliskan sebagai data lanjutan pada file ketiga. Di sini jika while untuk file pertama, maka tuliskan rekaman file pertama ke file ketiga dan kemudian pembacaan iterasi kembali untuk membaca rekaman di file pertama sampai ditemukan EOF. Kemudian jika yang tersisa adalah dari file kedua, maka dilakukan perulangan untuk menuliskan data dari file kedua, kemudian melakukan iterasi untuk pembacaan rekaman berikutnya, dilakukan terus sampai ketemu EOF di file kedua. Melakukan penulisan data dummy atau EOF pada file ketiga, maka proses penggabungan selesai. Ingat ya, kau memulai, kau yang mengakhiri. Jangan lupa kalau kita sudah melakukan fopen, lakukan fclose. Karena hal ini terkait dengan akses resource, yaitu filenya. Jika kita tidak melakukan close, maka komputer akan menganggap bahwa file itu masih diakses oleh program kita. Berikutnya kita akan belajar terkait dengan operasi data pada arsip beruntun. Lanjut kui. Ini adalah ilustrasinya. Jadi kita akan mencoba untuk memasukkan data, mengupdate data, dan menghapus data dari file atau sequential file yang kita proses dari program yang kita buat. Prinsipnya adalah, pertama, arsip beruntun kita baca, kemudian kita masukkan ke dalam array untuk temporary. Kita ambil semua datanya. Setelah itu, kita lakukan modifikasi seperti insert, menambahkan data, kemudian update, mengubah salah satu data atau banyak data, namun dilakukan dengan satu persatu, atau kemudian menghapus data. Jika perubahan yang terjadi sudah diproses di dalam array dan selesai proses yang ingin dilakukan, maka hasil dari array ini kita bisa melakukan flush atau ditulis ke dalam sequential file yang sebelumnya. Jadi ini hanya akan melibatkan satu sequential file saja. Maka kenapa data yang pertama harus dimasukkan ke array dan melakukan pemrosesan kemudian baru di flash atau ditulis? Karena dengan mode write, maka isi dari file ini akan hilang dan ditimpa dengan yang baru. Begitu ya konsepnya kakak. Selanjutnya kita akan belajar tentang insert. Kita perlu memahami bahwa ada beberapa kondisi untuk memasukkan data. Yang pertama adalah jika data dimasukkan di awal arsip beruntun. Misalkan
Syaratnya adalah jika data yang dimasukkan lebih kecil dari data paling awal yang ada pada arsip beruntun. Ini ilustrasinya ya kakak. Jadi misalkan ini adalah isi dari arsip beruntun, kemudian kita ingin memasukkan data di mana data ini nilainya lebih kecil dibandingkan data paling awal dari arsip beruntun. Kasus kedua adalah memasukkan data di tengah arsip beruntun. Syaratnya adalah jika data yang akan dimasukkan berada di tengah arsip beruntun, berarti ada nilai yang lebih kecil dari data baru dan ada nilai yang lebih besar dari data baru. Ini perlu dipahami karena kita perlu untuk mencari posisi di mana elemen akan ditempatkan dan mulai dari mana elemen lain akan digeser untuk menyediakan tempat buat elemen baru ini. Nah, ini ilustrasinya. Misalkan jika angka 4 ini akan masuk ke dalam arsip beruntun, maka 5 ini perlu untuk digeser ke bawah menyediakan tempat untuk angka 4 yang masuk. Sehingga cara menentukannya adalah perlu melakukan pencarian sampai ditemukan batas di mana ada nilai yang lebih kecil dari data baru dan ada nilai yang lebih besar dari data baru. Maka itulah tempat yang sesuai untuk data baru. Kasus yang terakhir adalah memasukkan data di belakang arsip beruntun. Syaratnya, jika data yang akan dimasukkan berada paling belakang karena nilainya lebih besar dari nilai paling belakang yang ada pada arsip beruntun. Misalkan seperti ini. Angka 5 lebih besar dari data terakhir yang ada pada arsip beruntun. Proses-proses ini terutama untuk arsip beruntun yang sifatnya terurut agar operasinya lebih bisa efektif. Ingat kakak ketika belajar mengenai pencarian binary search, di mana data yang terurut dan ketika dilakukan pencarian akan lebih efisien. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menyimpan data di sequential file secara terurut. Berikutnya adalah contoh program untuk proses insert pada sequential file. Deklarasikan tipe bentukannya, mainnya. Variabel ini digunakan untuk menyimpan banyaknya record yang ada di dalam array. Ini adalah array temporary untuk menyimpan data dari sequential file yang dibaca. Temporary untuk menyimpan record. Kaitan untuk mengakses file. Membuka file dengan mode read. Memulai proses pembacaan. Jika langsung ditemukan EOF atau data dummy, maka tampilkan bahwa arsip kosong. Melakukan perulangan untuk menyalin data yang dibaca dari file ke dalam array. Menambahkan jumlah rekaman yang telah dibaca. Jumlah rekaman yang telah dibaca ini dapat juga digunakan sebagai iterasi berikutnya, sehingga pada iterasi berikutnya, tempat indeks yang akan ditempati oleh rekaman berikutnya adalah jumlah rekaman saat ini. Pembacaan file, iterasi untuk proses rekaman berikutnya. Setelah dilakukan pembacaan file dan dimasukkan ke dalam array, jangan lupa ya kakak, lakukan fclose. Mulai memasukkan data baru. Kenapa perlu dimasukkan ke dalam array temporary? Karena bisa jadi data yang dimasukkan tidak hanya satu, bisa jadi banyak. Sehingga perlu dilakukan proses berulang-ulang yang diproses di array. Baru kemudian ketika sudah lengkap, maka
di-flash ke dalam sequential file. Ini adalah pemrosesan untuk kasus-kasus yang kita bahas sebelumnya. Di sini dituliskan untuk kasus di mana data yang masuk akan ditempatkan pada tempat paling depan dari semua rekaman yang ada. Jika NIM dari data yang baru lebih kecil dari NIM data yang ada dengan indeks 0, maka dilakukan penggeseran semua record atau rekaman yang ada dalam array turun satu tempat ke bawah. Setelah digeser, maka jumlah rekaman akan bertambah. Tempatkan rekaman baru di posisi paling awal dari array. Kasus berikutnya adalah jika NIM yang baru lebih besar dari rekaman paling terakhir di array-nya. Maka data baru dimasukkan ke dalam array di posisi terakhir. Masukkan di posisi terakhir, jumlah rekaman bertambah. Rekaman akan dimasukkan ke dalam array di posisi di tengah. Yang pertama kita lakukan adalah mencari posisinya. Ini adalah perulangan untuk mencari posisinya. Jika ada NIM di dalam array yang lebih besar dibandingkan NIM yang baru, maka itu adalah tandanya elemen rekaman yang perlu untuk digeser ke bawah sebagai titik awalnya. Maka stop diberikan true karena sebagai posisi awal pergeseran elemen nantinya. Lainnya, cari lagi sampai ditemukan ada NIM yang lebih besar dari NIM yang baru. Jika sudah ditemukan posisinya, maka lakukan pergeseran. Setelah dilakukan pergeseran, masukkan data baru, tambahkan jumlah rekaman. Setelah proses selesai, ingat ya kakak, penambahan di atas sebenarnya dapat dilakukan tidak hanya satu kali, jadi bisa berkali-kali. Oleh karena itu perlu disimpan ke array dulu, sampai lengkap, kemudian baru di flash. Nah, ini adalah proses untuk memulai flash, maka buka lagi sequential filenya dengan mode write. Kemudian melakukan perulangan untuk memasukkan data di dalam array ke dalam file. Tuliskan data dummy, fclose. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk melakukan perubahan data pada sequential file. Baca rekaman file, dimasukkan ke dalam array. Meminta masukan berupa primary key untuk mencari rekaman yang akan diubah. Ingat ya kakak, kalau kakak-kakak belajar tentang basis data, ketika akan melakukan update, maka di situ perlu ada syarat primary key-nya agar diketahui mana data yang akan diubah. Sama halnya dengan perlakuan pada sequential file ini. Kemudian cari di dalam array rekaman yang akan diubah. Kemudian meminta masukan data baru dengan aturan bahwa primary key tidak boleh diubah. Tentu saja sebenarnya primary key ini bisa diubah, namun prosesnya akan lebih menantang. Maka untuk awal atau beginner, kita mengasumsikan bahwa primary key ini tidak usah diubah dulu ya kakak, biar lebih mudah. Kemudian ubah data di dalam array. Ketika proses perubahan telah selesai, kakak-kakak bisa melakukan flash ke filenya. Ini adalah runutan cara untuk melakukan penghapusan record di dalam sequential file. Pertama, baca rekaman dari file dan masukkan ke dalam array.
Meminta masukan berupa primary key untuk mencari rekaman yang akan dihapus. Cari di dalam array rekaman yang akan dihapus. Geser rekaman di dalam array. Jadi, kakak-kakak perlu untuk menggeser rekaman sehingga posisi dari rekaman yang terhapus akan ditimpa dengan rekaman yang lain. Nah, ada kasus untuk penggeseran ini, yaitu jika yang dihapus di awal, maka geser semua rekaman satu tempat ke depan. Jika yang dihapus di akhir, maka kurangi jumlah rekaman. Jika yang dihapus di tengah, maka geser satu tempat ke depan dari rekaman di belakang rekaman yang dihapus sampai rekaman terakhir. Baru setelah proses selesai, flash ke file. Di sini biasanya ada beberapa mahasiswa yang melakukan trik di mana misalkan tidak dilakukan pergeseran, namun pada bagian yang dihapus tidak di-flash ke file. Hal ini akan berhasil jika hanya dilakukan satu kali penghapusan. Namun, jika ada beberapa kali penghapusan, maka ada kemungkinan tidak berhasil, kecuali kakak-kakak menyimpan indeks dari elemen-elemen yang dihapus sehingga tidak dimasukkan ke dalam file. Maka kakak-kakak dapat menghindari proses pergeseran. Namun sebaiknya disarankan untuk melakukan proses pergeseran sehingga yang di-flash ke file benar-benar sudah clear bahwa itu adalah data akhir yang akan di-flash ke file. Nah, dicoba ya kakak untuk mengubah dan menghapus data pada sequential file. Dibuat sendiri ya kode programnya agar dapat mengasah kemampuan kakak-kakak memahami proses insert, update, delete pada sequential file. Semoga materi hari ini dapat dipahami oleh kakak-kakak semua dengan baik. Sampai ketemu lagi.